Ya, itu tentang pengaduan itu saya lihat di pemberitaan, dia malah mau nuntut saya karena bahasanya saya membawa nijam tanpa sepengetahuan dia. Padahal yang sebenarnya nijam itu diantarkan sama dia dan ibunya dan uangnya ke saya. Saya sebagai ayahnya tidak bisa menolak. Jadi saya tidak mengambil nijam, tapi nijam diantarkan sama keluarga ibunya ke saya, sama ibunya, sama nenek nijam yang dari Cianjur, sama uaknya Miftah. Saya tidak mengambil nijam. Jadi nijam diantarkan ke saya sama keluarganya. Saksinya banyak dan nanti kita bisa pertanggungjawabkan. Lalu Bang, untuk komunikasi antara ibu kandungnya Nizam dengan Nizam sendiri itu mungkin seperti apa ya? Sorry, Pak Panwar. Ya, boleh. Jadi gini Bang, yang namanya mantan ya, ya mungkin kalau saya sih nggak ada anggapan udah jadi musuh. Mungkin kalau dia nganggap saya musuh, saya tidak pernah melarang dia melihat nijam. Malah terakhir saya waktu di Garut, nijam ada kebutuhan, saya lagi nggak ada duit, saya komunikasi sama dia, bukan mau minta ya. Saya kalau ada mestinya pinjam dulu. Nanti saya kalau udah ada saya ganti. Dia nggak ada respect. Jadi saya akan menolak mentah-mentah kalau dia menuduh saya melarang Nijam komunikasi sama dia. Kapan dia datang? Kalau istri saya datang ke sini mau melihat Nijam terus saya umpetin Nijamnya, nah itu saya terima. Dalam arti ini kan tidak pernah. Selama Nijam sama saya, ibu Nijam tidak pernah datang ke sini melihat Nijam. Eh, eh, Pak, berarti Pak Anwar berarti tidak benar ya kalau misalkan selama 4 tahun gitu tidak bertemu Nizam dan terakhir ketemu umur 7 tahun itu Iya, karena mau ketemu gimana atau dia tidak pernah datang ke sini untuk melihat anaknya. Nah, kalau dia nelpon ke saya sering, itu pun kalau dia suka chat dulu ke saya. Angkat katanya mumpung suami saya nggak ada, saya mau mau video call sama Nijam. Nggak bisa video call, posisi Nijam di pondok, saya kan lagi di luar, jauh. oke. Nah, Oke, Pak. tapi Eh, kalau untuk komunikasi sama Ibu Tiri dan itu eh, ada nggak Pak? Ibu maksudnya ibu kandungnya menanyakan ke ibu tirinya si Nizam gitu gimana keadaannya atau gimana gitu. Gimana Pak? Saya Ada gimana? nggak ada? Maksudnya ibu kandung Nizam ini berkomunikasi juga sama ibu tirinya gitu sebelum kejadian ini gitu. Pernah menanyakan juga nggak gimana? Nggak pernah, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Pak Isep, tapi sempat ada narasi nih Pak Isep, katanya ibu tirinya ini menghalang-halangi gitu bahasanya. Kalau nggak salah menghalang-halangi ibu kandung untuk bertemu. Itu tidak benar ya Pak Isep atau gimana Pak Isep mungkin? Betul, itu saya Tidak, membenarkan. tidak ya. Enggak, Ya, itu saya membenarkan. Itu saya membenarkan. Kalau memang ibu tirinya ini melarang untuk mempertemukan Nijam dengan keluarganya. ya, ya. Ibu tirinya ya, bukan saya ya. Ibu tirinya. Oke, Pak Mungkin Isep. alasan Alasannya dari apa Pak? Iya, alasannya apa? alasannya apa Pak? Alasan alasan ibu tirinya, kamu jangan kenalkan Nijam dengan pihak keluarganya nanti kalau Nij- Nijamnya jadi nggak fokus dalam arti nanti pikirannya bercabang, ingat ke sana kemarin nggak fokus. Komunikasi dengan ibu kandung untuk tahu reaksinya dari sang ibu kandung atau seperti itu ada gak Pak kira-kira? Saya sama nggak ada. Saya nggak mau hubungin ibu kandungnya, ngapain, dia kan udah punya suami, nanti jadi masalah. Eh, Pak Anwar mungkin bisa tanggapan sedikit. Kabarnya kan besok ibu kandung mau ke Polres Sukabumi kalau nggak salah ya. Mungkin itu panggilan sebagai saksi mungkin ya atas laporan Pak Anwar. Sedikit aja kali mungkin Pak tanggapannya. Pak, bisa jawab itu ya, Pak. Sudah ranah hukum, Pak. Iya ya boleh. Jadi kalau hal-hal yang udah masuk ke wilayah hukum, biar saya yang jawab, Mbak. Ya, Boleh boleh Bang.
bahwa memang dapat informasi seperti itu bahwa besok ada panggilan eh, untuk jadi saksi ya. Karena kan semua juga diperiksa, semua jadi saksi dulu Pak, Mbak. Jadi nanti kalaupun nanti ada cukup bukti orang yang menjadi saksi itu bisa nanti ditingkatkan menjadi tersangka, gitu. Jadi saya selaku kuasa hukum akan memantau dan mengawasi semua tahapan-tahapan penyidik melakukan pemeriksaan, gitu, Pak. Oke, cukup Bang Eki. Ada lagi mungkin? Eh, maaf, maaf Pak Anwar, ini menanggapi apa, menjawab pernyataan yang dilontarkan oleh ibu kandung tadi di KPAI. Maaf banget bahwa dia disebutkan bahwa eh, untuk hak asuh untuk Pak Anwar untuk Pak Anwar untuk asuh Nizam itu maaf karena kan akte kelahiran itu siri ya, akte kelahiran jadi cuma ada nama ibu, jadi yang berhak mengasuh Nizam itu sebenarnya ibu kandungnya. Maaf, itu gimana tanggapannya Pak Anwar, izin maaf. Iya betul, tadi ya betul. Itu kan saya tadi sudah tegaskan. Saya tidak meminta nijam. Saya tidak pernah meminta nijam dan saya pun tidak pernah mengambil nijam. Tapi nijam itu diantarkan oleh ibunya sendiri sama neneknya sama uaknya ke saya. Saya sebagai ayahnya nggak mungkin menolak ini karena ini anak saya. Jadi itu keterangan ibu nijam itu saya juga akan balik nuntut kalau begini. Dia menuduh bahwa saya mengambil nijam. Tidak. Saksinya banyak. Jadi yang mengantarkan nijam itu dia sendiri sama nenek nijam sama uak nijam. Saya tidak mengambilnya. Justru saya lebih nyaman nijam sama neneknya di sana. Adapun biaya untuk kehidupan nijam, saya yang tanggung jawab. Begitu. Ini dia mengeluarkan statement di KPAI bahwa nijam diambil sama saya. Itu kebohongan besar. Dan nanti kita buktikan. Saya di sini banyak saksi. Baik. Baik Kang Deddy, izin Ya, mungkin di sini jadi ibu gini, kandungnya Nizam itu malah menjadi bumerang ya Pak Bang Deddy ya, Pak, untuk ya. Jadi ini melaporkan jadi KPAI. bumerang. Dia memberikan keterangan palsu itu bisa dipidana, ya. Kalau terus-terusan seperti itu, orang tua nijam, saya akan membuat laporan dan fakta, bukti, saksi-saksi dari Bapak Anwar ini semua ada. Makanya jangan sampai ini apa ya? Ini harus terpisahkan dulu lah. Kasus masalah anak asuh, siapa yang menyerahkan, siapa yang membiayai, itu kan sebelum terjadi anak ini meninggal. Jadi saya ingin fokus ya terhadap kasus ini dulu. Masalah nanti ada hal-hal yang tidak puas dalam proses apa hak sebagai orang tua, apa ibu bapaknya karena ini Ya, sudah oke, Kang. terpisah, ya ini mempunyai hak anak asuh. Dan tadi apa yang disampaikan oleh klien kami, Pak Anwar, itu sudah memberikan keterangan yang sebenarnya dan bisa diperkuat oleh saksi-saksinya nanti. Kalaupun dia memberikan keterangan palsu, ya, memberikan keterangan palsu, apalagi di publik, ini bisa saya lakukan membuatkan klien saya untuk membuat laporan, ya. Oke. Lalu Karena apa? kalau emang berdasarkan reaksi dan statement Pak Anwar barusan bahwa Mizam itu diantarkan oleh keluarganya ibu kandung, lalu nggak pernah ngasuh lagi. Mungkin Itu apakah diusir. ibu pasal penelantaran? Oh, enggak. Enggak pernah lantaran di mana ya? Itu kan diurus sampai besar. Ibu kandungnya Nizam maksudnya. Karena kan ini dalam dalam ada bapak dan ibu ini, kalau bapaknya dia tidak memberikan
biaya hidup terhadap anaknya, anaknya ada di ibunya, itu masuk penelantaran anak. Tapi kalau posisi anaknya ada di bapaknya, kan yang bertanggung jawab membiayai, mendidik adalah bapaknya. Jadi ibunya sebenarnya tidak bisa karena dia mentelantarkan. Karena sudah diserahkan semuanya kepada bapaknya untuk mengurus, membiayai, dan mendidiknya. Oh. Gitu. Oke, Bapak siapa namanya Pak Anwar sedikit Pak Anwar itu artinya Nizam dianterin ke Pak Anwar tuh di usia berapa Pak? Untuk penegasan aja. Kelas 4 ya. Kelas 3 mau naik kelas 4. Oh kelas Kelas 3 3 kelas 3 SD mau naik kelas 4 SD. artinya udah sekitar dua berapa lama udah tinggal sama Pak Anwar si Nizam ini? 3 tahun, Tahunan ya? 4 tahunan ada. 4 tahunan. Baik, dari hasil komunikasi wawancara ini, saya melihat hari ini pihak-pihak yang memang tidak ada kaitannya dengan perkara ini ikut campur, dan apapun nanti yang berhubungan merugikan klien kami, saya akan melakukan langkah-langkah hukum. Ya, saya akan melakukan langkah hukum baik secara keluarga besar atau perseorangannya, karena klien kami ada 2 hari ini, dan yang berkaitan dengan kasus ini, apalagi ada yang pihak ketiga yang membuat statement-statement yang tidak sesuai dengan fakta, sebenarnya kami akan melakukan langkah-langkah hukum terhadap orang tersebut atau berita-berita hoak. Nanti kita akan buatkan supaya perkara ini jernih, apa yang dilakukan, siapa pelakunya, ya itu harus dihukum seberat-beratnya. Jadi jangan dibawa ke sana, jangan dibawa ke sini. Jadi tolong fokus dulu. Saya meminta agar perkara ini bisa siapa pelakunya. Itu yang paling penting dulu. Sekarang bahwa ada ibu, ya ibunya almarhum itu melaporkan ini, silakan. Kalau memang bisa membuktikan, dan kami bisa membuktikan terbalik bahwa yang melakukan itu adalah ibunya, ya. Dan suami ini bukan sendiri, ada keluarga besarnya, ada juga yang tahu di mana pada waktu kapan memberikan anaknya, dan sampai sebesar ini dididik dengan baik. Makanya dipesantrenkan, makanya disekolahkan, sebagai ayah bertanggung jawab. Itu yang paling penting. Dan saya satu lagi, saya percaya terhadap penyidik Polres Sukabumi. Beliau semua penyidik akan melakukan perkara ini secara profesional, memperlakukan perkara secara profesional.